Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam forum IG Live Swaguru ya. Yang judulnya Self Inquiry and Philosophy. Sekarang kita sudah mencapai episode ke-33. Alhamdulillah. Sejumlah wirid itu, wirid subhanallah, alhamdulillah. Tetap ini selalu harus bersyukur lah. selalu ku sebutkan berapa ini episode keberapa, episode 33. Ya intinya kita sudah cukup panjang lah berjalan dari tahun 2020 loh. Ya pertengahan lah ya. Pertengahan tepat pada saat COVID sudah mulai menggila gitu. Di sini dari situ kita mulai mengadakan beberapa acara online ya. Dan bahkan IG Swaguru itu sendiri baru dibuat pada saat pandemi. Kalau nggak pandemi nggak bakal nih kayaknya nih. Atau ya entah kapan itu Kak. Sulit juga, nggak bakal dibuat-buat itu. Jadi disitulah pandemi itu justru mendorong kita memaksa untuk membuat ya acara-acara sederhana seperti ini gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah tahun 2022. Sudah bisa dibilang setahun ya. Setahun ya, betul. Setahun lah. Oke. Jadi seperti biasa di sini kita sebenarnya agak cheating ya, ngasih judulnya Self Inquiry and Philosophy. Terus kalau ada orang yang nanya mau bahas apa di situ, kita akan jawab semuanya sebenarnya apa aja. Jadi justru gara-gara judulnya Self Inquiry and Philosophy kita bahas apapun, tidak sebatas ya mungkin sebatas nggak tahu mungkin apa yang viral atau apa ya itu bisa juga kita bahas. Tapi ciri khasnya adalah yang mewarnai semuanya adalah Self Inquiry dan Philosophy itu gitu. Kalaupun kita membahas apapun selalu dari dua perspektif itu. Self Inquiry dan Philosophy. Nah kali ini aku ingin menyorot yang terakhir, kata terakhirnya yaitu filosofi gitu, filsafat. Di setiap pertemuan sebelumnya aku selalu ya sebisaku dan dengan cara yang terbatas aku selalu mendefinisikan apa yang dimaksud Self Inquiry dan Philosophy. Kenapa kita harus memakai kedua perspektif itu gitu. Setiap pertemuan nih, setiap buka ada pengantarnya gitu. Nah, tapi mungkin sekarang kita jadi lebih dalam membahas filsafat itu sendiri. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya akan membahas self inquiry-nya sendiri gitu. Ya, sekalipun kita pernah bahas di introduction live IG ini, teman-teman bisa lihat. Itu episode paling pertama tuh kita bahas self inquiry dan filosofi. Tapi sekarang kita pingin mengupas lebih dalam lagi apa yang sebenarnya dimaksud dengan self inquiry dan filosofi ini. Kenapa mereka saling bertaut gitu dan kenapa kita anggap penting mereka berdua ini. Tapi sebenarnya ya selain pada objeknya, selain pada temanya itu sebenarnya aku berniat kolega-kolega atau sahabat-sahabat seperjuanganku di Swaguru ikut juga gitu. Seperti Aras, si Gilang yang pernah juga jadi host di sini, tapi kayaknya mereka nggak bisa lagi ya. Ujian. Lagi ujian si Aras juga, si Gilang juga nggak tahu kemana. Itu sebenarnya tujuannya sih untuk itu mereka memberi testimoni atau apa gitu ya. Pokoknya sebagai kesaksian kenapa dua perspektif ini penting gitu dalam kehidupan. Tapi ya udah seperti biasa aku dan Bang Dame aja kalau begitu kita berbicara apapun ya. Oke, gimana kira-kira kalau Bang Dame melihat tentang filsafat ini? Oke. Terima kasih Bang Arif, teman-teman yang sudah menyempatkan diri sini hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang menyempatkan diri hadir di sini. Malam ini kita mau membuka wacana tentang kenapa sih kita perlu berfilsafat gitu. Dulu orang mungkin ya saya bersyukur saya belajar filsafat itu senang gitu.
teman-teman. Jadi saya senang. Arif juga senang gitu. Aras. Ya mungkin khususnya di sini untuk anak muda ya. Di situ. Nah, ini untuk anak muda gitu. Iya, iya. Iya. Jadi nanti kita bisa gali juga dari Arif nih teman-teman. Jadi belajar filsafat atau berfilsafat. Jadi belajar filsafat kan sekarang cenderung dipahami berarti membaca buku pemikiran para tokoh gitu Bang Arif. Tokoh dari filsafat barat, dari Islam, tradisi timur, India, Cina. Ya. Nah, jadi kalau dianggap belajar filsafat itu belajar teori-teorinya. Padahal sebetulnya di Suaguru ini kita justru mengajak teman-teman itu berfilsafat gitu. Ya bukan kita jadi filosof yang kegeeran, bukan. Karena Sokrates sendiri yang dikenal sebagai salah satu tokoh filsafat, dia menyebut dia filosof itu bukan berarti dia tahu kebenaran, mengklaim, tetapi dia mencintai kebijaksanaan gitu. Jadi filio sophia gitu teman-teman. Filio itu cinta, sophia itu wisdom gitu. Jadi orang yang berfilsafat itu orang yang senantiasa terus-menerus menggali kebijaksanaan gitu. Nggak ada habisnya gitu. Jadi itu satu. Nah yang kedua adalah di sini di forum Suaguru ini saya ingin membagi ke teman-teman, berfilsafat itu berarti menunjukkan kemanusiaan kita juga gitu. Kemanusiaan kita. Jadi kalau manusia nggak berfilsafat, ya sebenarnya tanda petik kalau bahasa provokatif Bang, gagal dia jadi manusia gitu. Jadi manusia. Kalau enggak kan nanti hidupnya akan selalu nanti malah lebih canggih robot nanti dari kita. Iya. Ya kan robot lebih berfungsi gitu. Iya. Ya berfilsafat itu sederhananya memeriksa apapun gitu secara sungguh-sungguh, secara teliti gitu. Makanya kata Plato, hidup yang tidak diperiksa tidak layak dijalani. Itu ya pintu masuknya dulu. Jadi aneh kalau orang itu tidak menyenangi filsafat. Bahwa terlanjur berfilsafat itu berat, itu stigma sebetulnya. Nanti kita bisa gali dari Arif misalnya. Nah, sehingga kita kalau udah merasakan indahnya berfilsafat, nikmatnya, kita jadi melakukan apapun itu jadi clear gitu. Nah, berikutnya adalah itu ya berfilsafat itu menggunakan akal kita secara maksimum sampai kita menemukan kebenaran yang hakiki gitu. Gitu kira-kira. Nah, terus kalau nggak berfilsafat gimana? Ya kita menjalani hidup itu ya monoton. Yang kedua kita nggak menyadari kita seperti analogi itu kalau sekarang kan di game gitu kayak Matrix itu Bang. Matrix kan dia itu bingung, dia itu di dalam game atau dia di luar gitu. Ya kan? Nah kalau di buku filsafat klasik ini ya ini diulang aja ceritanya Bang Arif ya. Cerita tentang Plato yang Alif yang di gua itu loh gitu ya. Jadi ada teman-teman sekalian itu wajib tuh. Jadi pertanyaan pertama dalam filsafat kan what is reality? Apa sih yang real gitu? Realitas itu apa gitu? Nah, ya orang pada umumnya kan nyebut realitas itu yang ini, fisik ini gitu. Material ataupun fisikal gitu. Oke, nah di situ Plato memberikan satu cerita yang mudah dipahami. Jadi ada sekelompok orang, salah satunya namanya Alif gitu ya, Alif gitu. Jadi mereka itu ditahan di sedalam gua gitu. Jadi ada 4 orang gitu ya, katakan 4 orang, salah satunya Alif namanya. Mereka itu ditahan, diikat, hanya menghadap dinding gua gitu. Nah ada cahaya di belakang lampu lah, obor gitu. Nah penjaganya ada di situ, nggak boleh dia menoleh ke belakang, kecuali hanya melihat ke depan. Dibawain makanan, jadi hanya menghadap dinding gua gitu. Ya. Nah setiap penjaga melewati belakang mereka itu kan membawa benda-benda. Itu nampaklah bayangannya di dinding gua itu. Ya misalnya membawa kelinci, nampak di dinding gua itu bayangan kelinci gitu.
Lalu kemudian dibawa misalnya pedang gitu, nampak di situ bayangan pedang gitu. Nah, bertahun-tahun orang yang dipenjara itu di dalam gua, mereka hanya melihat realitas bayangan. Mereka menganggap itulah yang nyata gitu. Yang sebenarnya realitas itu. Nah, mereka menganggap gitu loh, menganggap consideration gitu loh. Realitas itu yang nampak di gua itu, Bang Arif, teman-teman. Nah, pada satu ketika salah seorang di antara mereka, Alif, dilepasin. Begitu namanya Alif, begitu dia dilepasin, dia boleh dong noleh ke belakang. Begitu dia noleh ke belakang, apa yang selama ini dia anggap kenyataan yang di dinding gua, ya, sebenarnya itu bukan ternyata bukan kenyataan yang sebenarnya. Yang sebenarnya adalah yang di belakangnya itu background. Oke, itu satu. Itu awakening pertama. Jadi si Alif mulai tahu apa yang selama ini dia anggap sebagai realitas ternyata bayangan dari realitas yang ada di belakangnya gitu. Belum di situ, itu di gua kan masih gelap tuh. Dia keluar lagi, Bang Arif. Dia lihat di gua itu ada cahaya matahari, di situ ada pohon, ada gunung. Wah, ada lagi nih realitas gitu. Nah, setelah itu senang banget dong karena Alif melihat realitas yang lebih luas, lebih clear, lebih jelas gitu. Dia pulang ke dalam gua, Bang Arif, teman-teman. Dia ceritain lah ke teman-teman yang masih ditahan, yang mau mandang dinding gua. Teman-teman, aku mau cerita perjalananku. Ternyata apa yang kita anggap selama ini sebagai realitas, ternyata itu hanya bayangan. Realitas sebenarnya bukan itu, ada tuh berlapis-lapis gitu. Nah, teman-temannya bilang, kamu mentang-mentang sudah keluar, kamu jadi aneh begini. Inilah sesungguhnya realitas gitu. Gitulah kira-kira. Nah, ini kan cerita sederhana, tapi dikutip di buku-buku filsafat kisah Plato ini. Jadi Plato mengatakan pada kita selama ini menganggap realitas yang nyata itu adalah fisik ini, itu adalah bayangan. Seperti kita kelamaan nih Bang Arif, nanti kalau di metaverse Bang, kan kita kan pakai yang begitu, apa namanya itu? Kacamata yang itu? VR itu, teman. Saya pernah nyobain nih teman-teman, cuman 1 jam lah gitu, 30 menit lah gitu. Saya pakai ada monster, wah gitu, kayak ditusuk gitu kan, wah gitu. Bayangin kalau 5 jam kita main di VR itu, lama-lama kita akan menganggap, karena pengalaman kita adalah pengalaman virtual reality, kita menganggap itu yang nyata. Oke? Gitu loh kira-kira teman-teman. Nah, jadi gimana caranya kita bisa keluar dari realitas yang kita anggap nyata ini? Makanya secara natural kita semua juga diberikan pengalaman mimpi. Pada waktu kita punya pengalaman mimpi, kita menganggap itu nyata juga, realitas. Sangat nyata, sangat real gitu. Sampai satu saat teman-teman, kita bangun dari mimpi, wah, ternyata itu hanya gambaran-gambaran mental. Nah, melalui filsafat kita tidak bisa menerima apapun yang dikatakan orang. Ini yang nyata, ini yang benar. Tar dulu nih, kita selidiki nih. Nah, filsafat itu fokus pada realitas. Jadi filsafat itu sederhana, mengenal realitas sebagaimana adanya. Nah, self inquiry-nya itu mengenal sang subjeknya gitu. Gitu kira-kira. Jadi orang yang berfilsafat teman-teman tidak serta-merta menerima apapun itu begitu aja, nggak taklid, nggak take for granted gitu ya. Tetapi dia selidiki gitu. Nah, makanya kalau orang sudah bisa melakukan penyelidikan langsung melalui nalar, nanti kan mengenal diri, ada intuisi, ada hati gitu kan, ada rasa gitu. Apalagi ada rohani gitu nanti. Di situ kita akan menemukan terkuaklah
realitas yang sebagaimana adanya yang tidak berubah itu. Misalnya lagi Bang, penyelidikan nih. Selama ini misalnya nih, teman-teman ya, ini kita coba nih eksperimen. Ini saya sama botol ini nih, botol kecil ini. Aku melihat botol. Nah, aku itu kan dianggap di dalam kan. Aku dan botol terpisah. Ya kan? Ini juga sebetulnya asumsi yang keliru sebetulnya. Cuman karena ini udah ratusan tahun menganggap aku dan botol terpisah, susah banget menganggap kita ini nyatu. Iya, kita Tapi udah kalau bahas tuh tentang yang pengalaman ya kan. Iya gitu, the nature of experience. Jadi kira-kira begitu Bang pengantarnya. Nah, tapi kalau misalnya Bang Arif ditanya, nih teman-teman silakan nanya ya. Berfilsafat itu berarti kita melakukan upaya yang serius, enjoy juga, curiosity-nya dikembangin. Apapun yang kita anggap sebagai benar, pengetahuan, kita terus selidiki. Hidup sesudah mati itu ada nggak sih kenyataannya? Atau apa sih yang nyata kan gitu jadi setan. Bahkan kita juga bisa bertanya Tuhan itu apa gitu. Adakah Tuhan? Ya of course, ya yang dimaksud apa? Kata Tuhan itu apa maknanya di pikiran gitu loh. Makanya para filosof nggak ngomong Tuhan dulu. Kalau Plato nyebut itu penggerak pertama atau wujud gitu. Gitu-gitu loh. Jadi teman-teman. Nah, kalau misalnya tidak punya semangat seperti itu, maka kita akan selalu buta gitu. Gitu kira-kira. Jadi kalau Bang Arif sendiri gimana melihat filsafat dalam perjalananmu gitu? Iya, gini ya mungkin. Kalau aku dari perspektif anak muda ya, betul. Terutama aku pertimbangkan keresahan atau mungkin apa ya bahasa Inggrisnya reproach, tantangan atau tentangan terhadap filsafat gitu loh dari perspektif anak muda kan, atau mungkin lebih general, lebih luas dari sekedar anak muda. Ngapain sih? Gitu kan pertanyaannya. Ngapain sih nanya-nanya gitu? Tadi Bang Dami udah nanya what is reality? Ya ngapain? Nanya realitas. Apa itu realitas? Gitu. Kalau orang langsung dicekokin itu misalnya, langsung disajikan apa itu realitas? Apa gunanya? Gitu kan langsung pertanyaannya gitu. Tapi yang menarik adalah kalau misalnya kita teliti pertanyaan-pertanyaan paling dasar sekalipun dalam kehidupan kita, terus kita tanya lagi, kita gali lagi terus, otomatis sudah pasti akan mengarah kepada itu pertanyaan-pertanyaan yang lebih fundamental lagi tadi. Ujung-ujungnya misalnya mungkin keresahan ini deh, kenapa sih gue miskin atau apa, kenapa sih hidup gue begini aja, ya aku sedih, atau bosan, kenapa sih gue bosan, itu kan sangat elementer dan bahkan ya kita semua ngerasain gitu loh. Nah tapi ketika kita dalami lebih lanjut lagi, itu udah pasti nanti kita akan bertemu tentang ya ini siapa yang ngerasain bosan, terus bosan itu kenapa hadir gitu kan, atau apa sebenarnya bosan itu, ujung-ujungnya lama-lama ke akarnya yaitu what is reality atau apa itu being gitu ujung-ujungnya. Jadi apa ya, menurutku memang tadi benar kata Bang Dame ya, ujung-ujungnya agak ironis juga kalau seorang manusia tidak berfilsafat gitu, gagal menjadi manusia. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kita akan bertemu juga dengan pertanyaan itu at some point in our life gitu loh. Tapi kebanyakan orang mungkin akan langsung mengelak, langsung berpaling. Atau mungkin ada yang tidak sampai benar-benar ke akarnya gitu loh, langsung mungkin ini, tapi lama-kelamaan dia pasti akan merasakan goncangan lagi gitu. Karena sudah dari sejarahnya, ya kan? Filsafat itu ya anggaplah, bahkan sudah diakui juga. Filsafat Barat bermula dari sebenarnya Socrates gitu, ya kan? Nah Socrates itu sendiri dipandang oleh tatanan masyarakat pada zamannya kan orang ya gila gitu kan? Maksudnya orang yang melenceng dari perspektif itu. Nah kenapa? Karena dia melihat ya ada, kalau bahasa yang mungkin agak kompleks sebenarnya enggak juga sih, bahasa sosiologinya antagonisme dalam tatanan sosialnya. Jadi ada yang kontradiksi dari situ. Gitu loh, dari tatanan sosial kita sendiri. Dari apa? Ya tiba-tiba kok berubah gitu kan.
fakta bahwa ini pandemi ini kok tiba-tiba muncul. Itu harusnya menjadi peluang loh untuk kita bertanya. Iya kan? Nah, terus yang menarik juga satu buku lagi nih yang Bang Dame udah sejak aku sama teman-temanku itu masih kecil kita dikasih ya, Dunia Sophie. Dunia Sophie juga menarik nih. Dia bahasanya sederhana tapi luar biasa nendang, maksudnya tetap tidak betray, tidak berkhianat dari esensinya gitu. Misalnya gini, seorang filsuf sama dengan anak kecil gitu, kayak bocah. Jadi dia benar-benar melihat semuanya itu menggairahkan apa? Bertanya-tanya gitu loh. Ini kok bisa gini? Benar-benar dia ingin tahu gitu. Sedangkan selidiki. Iya, selidiki. Sedangkan orang dewasa karena mungkin sudah terlalu terbiasa. Meskipun aneh juga kenapa keterbiasaan itu terjadi, aneh. Kalau dipikir-pikir teman-teman. Orang dewasa karena sudah sering begini jadi menganggapnya normal. Tapi bocah gitu ngelihat balon misalnya kan, atau gelembung terbang, kok bisa terbang gitu. Jadi apa ya, sooner or later kita akan berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang niscaya harus dihadapi dengan filsafat gitu teman-teman. Gini misalnya sekarang ini banyaklah ya banyak apa diskursus populer, diskursus publik, diskursus akademis yang mungkin ribet-ribet di atas sana, eksklusif para expert ngelakuin. Tapi ya mungkin mereka mau bahas tentang pandemi, tentang ini itu gitu kan. Lama-kelamaan itu pun akhirnya nyata gitu loh di kehidupan kita. Jadi kita pikir itu cuma diskursus eksklusif aja yang dibahas oleh para filsuf, para orang-orang yang lebih jago dari kita, lebih pinter. Tapi ujung-ujungnya kita pun apa perlu juga gitu untuk tahu. Iya, untuk tahu karena apa ya, pandemi ini aku lihat ya, apalagi karena ini aku berbicara bukan untuk anak muda sih, tapi sebagai anak muda aja. Ngelihat banyak berita gitu kan, mulai yang akhir-akhir ini ada menang NFT itu kan, NFT itu diperbincangkan, terus juga I don't know, kejahatan seksual, apalagi yang sekarang lagi sering-sering dibahas itu kan. Nah, itu anak muda sekarang sudah luar biasa banyak terpapar dengan ide-ide semacam itu. Nah, yang akan menjadi sulit adalah ketika ide-ide itu kita nggak tahu datangnya dari mana. Misalnya, I don't know, tentang transgender, tentang LGBT, tentang apa, tentang ini ada post-humanity, tentang virtual reality. Oke, kita sebagai anak muda atau orang-orang umum aja menerima itu saja, begitu saja gitu, take it for granted. Tapi nggak tahu itu dari mana datangnya. Sedangkan di sisi sana di atas diskursus orang-orang yang akademis gitu, mereka nggak mau baginya gitu loh. Sebenarnya datang dari situ. Nah, kita yang nggak tahu justru malah jadi tetap bermain, tetap dipermainkan jadinya gitu. Makanya lagi-lagi yang penting adalah itu filsafat apa ya, judulnya aja ajakan untuk berfilsafat, bombastis banget aku ngasih judul itu. Tapi justru karena itu sebenarnya menunjukkan urgensinya teman-teman. Oke. Iya kan? Gini, Bang Arif, teman-teman ya. Tadi menarik tuh tadi dari Bang Arif bilang, kalau misalnya pembahasan para filosof kalau di kampus ya akademisi itu, what is reality? Apa sih menariknya bagi anak-anak muda atau siapapun gitu? Tapi pengalaman saya teman-teman itu di forum manapun itu saya selalu bahas tuh what is reality. Karena kalau enggak ya semua yang kamu anggap sebagai tahu, kamu anggap sebagai real itu ternyata anggapan gitu. Nah itu kan parah jadinya itu. Bagaimana kita bisa berpegang pada asumsi, anggapan, bukan kenyataan. Nah supaya menarik, ini kan ajakan supaya menarik, menggairahkan, begitu berfilsafat. Sebetulnya itu bisa dimulai dari apa yang paling mengganggu ya. Mengganggu anak-anak muda itu. Betul. Misalnya dia lagi bosan gitu kan. Nah mulai dari titik bosan itu diselidiki. Apa itu? Bukan 3 pertanyaan utama tuh di filsafat teman-teman. Ini jangan lupa nih. Filsafat itu dimulai dari pertanyaan. Apakah itu? Apakah itu? Itu berarti definisi.
definisi itu juga ada cuman sekedar sekilas, mentah, ada yang sudah teliti gitu-gitu kan, ada yang sudah mengalami gitu. Ya kan? Ya. Apa itu setan gitu kan? Oh katanya begini gitu. Apa itu water, airnya. Jadi definisi-definisinya masih sangat mentah gitu. Nah, kenapa perlu mengetahui itu betul-betul? Karena begitu kita tahu itu menjadi dasar kita bersikap, dasar bertindak. Misalnya kata kafir, Bang Arif. Oh dia kafir. Nah, sementara definisi mereka pemanggilan tentang kafir itu masing-masing banyak yang keliru, masih banyak yang keliru. Tapi begitu kita sudah definisikan seseorang kafir, itu bisa dibunuh gitu. Nggak dipilih jadi pemimpin gitu loh. Jadi ajakan berfilsafat itu membuat kita matang. Ternyata Bang Arif, kalau di WhatsApp orang-orang tua juga, itu masih banyak juga yang aneh juga. Misalnya apa ya? Oh surga neraka gitu. Kalau orang yang sudah belajar filsafat itu dihormati sebagai informasi dari wahyu, dari teks. Tapi sebenarnya surga dan neraka itu apa sih? Itu diselidiki dengan filsafat. Iya kan? Ntar nanti kalau saya mati, anak saya itu kawin beda agama, saya masuk neraka apa enggak? Nah itu bikin dia takut sendiri orang tua nih Bang Arif. Misalnya dia merasa kalau dia dulu kerja terus hasil korupsi apa, dia merasa berdosa gitu. Dan dia enggak selidiki betul. Padahal sudah usia tua juga gitu. Ya. Tapi lepas dari itu Bang Arif, di era sekarang ini agak dipaksa nih orang-orang untuk bisa punya sikap sebagai seorang filosofi gitu, filsafat itu, bersikap filsafat. Betul. Makanya pandemi ini apa ya, kayak ya emang benar-benar momen filsafat terjadi seharusnya gitu kalau dalam pandemi. Iya, Zizek Baju juga mengatakan kayak begitu juga kok. Soalnya kalau aku nulis dalam artikel terakhir resolusi yang kayaknya lagi marak dibahas ya, resolusi. Itu emang filsafat tadi mempergunakan akal sehat dan juga berpikir. Tapi ingat, nah, berpikir ini sekarang sudah mungkin harus kita ubah. Maksudnya apa? Bukan konten-konten pikiran kita panggil dari penyimpanan yang kita sebut memori itu. Bukan itu doang. Berpikir juga sebuah sudden stopping. Gitu. Berpikir juga sebuah pemberhentian. Siapa bilang berpikir cuman begini ngambil kesimpulan gini. No, berpikir juga harus berani ngestop. Harus berani silent, intinya gitu. Di situ ini pemikirannya Walter Benjamin. Berpikir sejati bukan informasi udah kita ambil. Bukan hanya aktif. Tapi dia juga berani memberhentikan gitu. Iya dong. Ya kita harus berhenti dulu, harus silent dulu baru bisa. Nah, itulah true berpikir. Jadi benar emang berfilsafat adalah berpikir, tapi berpikir seperti apa gitu kan? Berpikir seperti ya itu tadi. Apa yang mungkin yang masih bayangan, yang sebenarnya bayangan, kita stop, kita rela berpaling untuk keluar. Nah, makanya kadang-kala memang berpikir itu agak violent, agak kejam, agak brutal karena kita harus berani men-stop. Iya, men-stop kehidupan yang kita pikir enak-enak doang gitu kan. Semua sebenarnya kita berdiri di atas asumsi-asumsi yang nggak ada dasarnya. Harus di-stop gitu. Dan memang kadang perlu keberanian. Makanya Bang Dame ada kata keberanian gitu ditulis dalam invitation-nya. Memang that's philosophy, harus ada beraninya. Kalau Socrates bilang, mungkin aku adalah lalat yang menyengat bokong kuda gitu. Lalat. Jadi emang ada sentakan, ada gitu. Iya betul. Nah ini semangat ini nih teman-teman. Malam ini kalau teman-teman dapat semangat ini luar biasa, dan kalau ada anak-anak muda nanya kepada orang tua, orang dewasa, itu nggak usah langsung di-cut. Itu rasa ingin tahunya itu untuk menemukan kebenaran dari apa yang selama ini dipaparkan, diberikan, itu sebuah hal yang positif itu. Nantang. Ya.
Gitu ya. Jadi teman-teman sekalian jangan lagi tabu, karena berfilsafat itu berarti belajar menjalani hidup ini sesuai dengan nature hidup gitu. Soalnya kalau misalnya manusia ini sudah, kehidupan manusia ini sudah didominasi oleh robot, artificial intelligence, wah gimana itu jadinya. Tapi iya itu menarik juga tuh. Jadi akhir-akhir ini ada perdebatan ya. Nah inilah yang kadang orang ya apa ya, aku juga termasuk orang umum sih, tapi punya keberuntungan untuk scrolling internet ya. Yang lagi sedang perdebatan ya, di sebutlah diskursus apa ya, akademis atau eksklusif intelektual gitu, antara ya karena kita udah memasuki apa yang disebut post humanity atau masuk ke inilah cyber gitu kan, dunia pertemuan antara yang manusia dengan yang robotik gitu. Nah akhirnya banyak tuh, ada yang konservatif, liberal, mereka bertanya, wah kalau begitu ini bagaimana nih yang kita maksud sebagai kemanusiaan bisa berubah gitu kan. Jadinya atau ya harus ditinjau ulang jadinya. Nah itu yang kadang tidak sampai ke permukaan. Oke. Kita Ini ada itu dijejelin doang ya kan. Ini ada pertanyaan nih Bang, dari Pak Adi. Untuk berfilsafat perlukah kemandirian dan kebebasan gitu? Gimana dari sudut pandang kamu sebagai anak muda Bang Arif? Untuk berfilsafat perlukah kemandirian dan kebebasan dari sudut pandang kamu? Ini tidak bicara mana yang paling benar mana yang enggak, dari sudut pandang kamu. Iya, harus. Tapi ingat, nah ini ada jebakan gitu. Nah ini yang perlu lagi-lagi perlu filsafat itu. Kalau kita masukin dalam sekarang, it's either ada filsafat yang menetapkan benar-benar sampai ke akar banget, ada yang sepenuhnya bebas sampai nggak ada ketetapan. Satu sisi mungkin filsafat, I don't know, fundamentalis atau meskipun itu agak fundamentalis lah, bukan filsafat liberal. Ya. Nggak, ya fundamentalis dulu yang semuanya tetap rigid banget, kaku. Di sisi lain postmodernisme. Nah, ini orang nggak bakal tahu kalau nggak masuk filsafat gitu. Yang sisi kanan sangat kaku, nggak ada kebebasan. Sisi lain kebebasannya terlampau bablas, yang ada dasar. Nah, jadi kalau ditanya apakah mandiri bebas? Yes, bebas. Justru malah aku bilang yang tampaknya bebas, yang aku bilang kiri tadi postmodernis itu malah tidak bebas. Kenapa? Karena mereka itu cirinya ngerombak-rombakin. Misalnya ada konsep yang udah matang kaku, dirombakin, dihancurin. Itu aja kerjanya, sampai lupa bahwa dalam rangka untuk menghancurkan, semuanya dihancurin kecuali apa? Tempat pijakan dia. Iya dong. Kalau mau ngancurin barang kan kita harus mijak satu tempat dulu kan. Loh, itu kok posisi nggak kamu pertanyakan, nggak diuji. Makanya seorang filsuf yang paling postmodernis lah, Derrida, itu murid-muridnya semuanya dogmatis ke dia. Ini unik ini unik banget. Jadi postmodernis semuanya dirombak sebuah konsep, tapi dia ya itu tadi tidak mengevaluasi posisi dia sendiri gitu. Jadi kalau ditanya apakah bebas, yes bebas. Tapi lagi-lagi dalam rangka untuk semakin jejak gitu loh, semakin ke mengakar gitu loh. Kita cari sesuatu yang lebih afirmatif. Misalnya nanya apa itu surga, apa itu neraka. Fakta bahwa kita bertanya itu kan berarti ada yang terusik dalam diri kita. Karena kita menganggap ini akarnya masih kurang kote, makanya kita bertanya. Gitu. Artinya adalah kita bertanya itu yang untuk menetapkan gitu loh. Nah, itu yang luput dari postmodernisme. Tapi kita temukan di filsafat kontemporer seperti Slavoj Žižek sama Alain Badiou, dia bilang, oke, iya, yang luput dari para postmodernis, oke, rombak-rombak, kritik semua. Itu kan lagi agak marak juga nih di anak muda. Tapi mereka lupa, lu udah ngancurin, tapi lu nggak ngasih lagi, itu lu mau diri di mana gitu loh. Jadi apa ya, cuman ngancurin doang gitu. Makanya ada yang menyamakan filsafat dengan revolusi. Oke, kita udah ngancurin status quo, tapi setelah itu lu ngapain? Lu harus buat lagi kan tatanan sosial baru. Nah, itu tantangannya. Jadi filsafat itu sebenarnya ya agar lebih pakem dalam kehidupan, bukan kita makin leo-leo gitu. Jadi menurutku ya itu, it's important. Oke, ini Pak Adi, saya mau jawab ya Pak Adi. Itu bahasa Bang Arif ya, dan
punya pijakan lah dari ketelitian berpikirnya. Untuk berfilsafat perlukah kemandirian dan kebebasan? Sebetulnya dari sudut pandang saya gini Pak Adi, how we start, dari mana saya memulai kan gitu, dari mana saya memulai gitu. Sebetulnya disinilah sebetulnya pengkajian dari dimanapun para filosof, fondasinya apa gitu, apa yang tidak aku ragukan gitu kan. Nah, kalau René Descartes kan dia ragu agama, dia ragu Tuhan, dia ragu semuanya Pak. Bagaimana saya yakin badan saya ini juga real gitu. Tapi yang ada yang nggak dia ragukan, itu keraguan itu. Makanya basis filsafat René Descartes itu keraguan, dia ragukan. Yang kedua, yang populer itu cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada gitu. Aku berpikir maka aku ada. Kalau nggak mikir, ya. Nah itu kesalahan para kritiknya sih. Descartes nggak pernah gitu sebenarnya dia. Iya, sebetulnya dia nggak begitu. Tetapi dari kalimat itu dia analisa gitu. Iya. Nah kembali ke yang tadi Pak Adi ya. Nah di sini memang mau nggak mau disinilah kedahsyatan self inquiry Pak Adi. Kenapa di Suaguri ini kita kombinasikan antara filsafat dan self inquiry? Kalau filsafat, meskipun di filsafat itu ada pertanyaan who am I ya, who am I? Siapa sih aku gitu ada. Tapi agak kita tekankan karena banyak orang yang belajar filsafat selama ini memang tanda petik agak bablas gitu. Nah di sini alhamdulillah di Suaguru kita setia dengan filsafat itu, pijakannya kokoh kepada sang aku gitu. Karena pada akhirnya kan subjeknya gitu, self inquiry. Jadi di filsafat memang ada yang bertanya tentang sang aku, tetapi kadang-kadang bablas, dia terlalu asik membahas objek sampai dia lupa yang nanya itu siapa gitu. Kalau di Vedanta nanya siapa yang nanya dulu gitu. Nah di situ ya mulai dari badan aja Pak. Oh saya ada badan, saya ada aktivitas berpikir, saya ada aktivitas berasa. Nah memang di sini ada latihan kematangan akal Pak Adi. Dan agama pun sebetulnya kalau dari sisi pakem-pakemnya, syaratnya beragama Islam itu harus akil balik kan. Akalnya masih dewasa gitu. Nah mau nggak mau sebelum dimatang akal itu memang ada guru dulu yang menemani. Secara umum begitu, meskipun ada kisah seseorang yang terdampar di hutan kayak Tarzan, dia juga melakukan penyelidikan. Karena naluri manusia itu kan ada itu gitu. Nah gitu. Nah yang penting Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat, ketika kita berfilsafat itu berani aja menyelidiki. Dan tapi jangan dimutlakkan bahwa kesimpulan kita itu sudah pasti. Ya. Asik loh sebetulnya berfilsafat itu, asik banget. Karena nanti ada aha momen. Dan berfilsafat itu sebenarnya bermeditasi. Ya. Bukunya René Descartes itu kan meditasi judulnya. Meditation. Yeah. Meditation. Yang satu lagi bukunya siapa namanya? Maksud apa namanya yang gladiator itu, rajanya siapa namanya Bang? Oh, Marcus Aurelius. Ya, nah itu juga judul bukunya kan meditasi gitu. Meditations, yes. Nah, kalau di Islam itu kan tafakur, ikro gitu. Nah, jadi kalau teman-teman mau tahu apa berfilsafat itu apa, sebenarnya ikro gitu sebenarnya. Iya kan? Nabi Muhammad kan yang pertama diperintahkan Allah kan ikro gitu. Nah orang yang berfilsafat itu berarti dia tidak menerima begitu saja dogma, tetapi ada yang terlalu ya berfilsafat langsung meremehkan dogma. Nah di Suaguru kita nggak begitu. Dogma itu kita hormati sebagai referensi juga. Ya Google itu juga dogma kan. Apa yang ada dari pemikirannya Darwin kan jadi dogma juga buat kita. Ya. Science gitu kan. Sains itu jadi dogma juga jadinya. Ya kita kan, nah karena itu filsafat ini, ajakan berfilsafat itu kita teliti gitu. Nah tentu ada guru dulu yang nemenin. Ya, iya. Gimana Bang, tadi mau bicara apa?
Iya, kita jangan lupa dari kata filsafat itu berasal dari filosofi ya. Pecinta, pecinta gitu loh. Pitagoras kan nggak mau bilang I'm sophist. Aku adalah orang yang bijak gitu, nggak. Aku pecintanya aja, temennya lah, temennya gitu kan. Dan ini di bukunya apa ya? Juga ini salah satu pertanyaanku dulu. Kok banyak filsuf masih bertanya dengan what is philosophy? Judulnya benar, What is Philosophy? Gilles Deleuze, Martin Heidegger, dan seterusnya itu menulis buku What is Philosophy? Jadi kok ini para filsuf masih bertanya apa sebenarnya subjek matternya mereka gitu? No. Nah itu mungkin salah pahamnya. Justru disitulah kita apa ya? Ya karena dari kata filosofi itu sendiri. Aku cinta kebijaksanaan, aku cinta pengetahuan, kebenaran gitu. Jadi even aku cukup rendah hati untuk mulai bertanya lagi, ini apa sih sebenarnya yang aku pegang gitu loh. Justru tadi itu yang mereka langsung meremehkan dogma-dogma itu justru terlalu egois dalam posisi mereka. Gitu. Berfilsafat berarti kita cukup rendah hati untuk bertanya posisi kita sendiri, gitu loh. Reflect lagi kan, self inquiry jadinya. Kalau dari sisi Bang Arif, apa yang paling dirasakan membantu, ya manfaat gitu? Kalau selama ini kalau menekuni mencintai filsafat Bang Arif? Yang praktis coba apa? Yang praktis adalah sebenarnya sangat bagus digambarkan oleh tadi alegori Plato itu, bahwa apa yang kita lihat itu seringkali bukan apa yang sebenarnya gitu loh, atau sudah ada apa ya bias dari perspektif kita sendiri ketika melihat itu. Jadi lagi-lagi self reflecting, berefleksi ke diri kita sendiri. Apa ya ini itu jadi membuat ada excitement baru, ada kebahagiaan yang terus menerus ini ya. Jadi watak sih ya, watak apa ya, nggak terlalu terbebani langsung dari apa yang diberikan gitu loh, apa yang ada kita jadi mengevaluasinya, atau setidaknya tadi berpikir sebagai stopping, berpikir itu stopping, ini benar gak sih begini, atau wait, apakah benar begitu gitu kan. Jadi apa ya, itu menjadi watak atau prinsip hidup yang sangat pertanyaan yang ini nih Bang Arif, yang menggugah lah gitu. Ya. Dengan berfilsafat itu kita semakin bahagia nggak sih kalau pengalaman Bang Arif? Iya, karena jadi tahu apa kebahagiaan sebenarnya. Jadi tahu. Iya, bagian itu sendiri. Kalau ada tantangan-tantangan hidup, terus derita, terus apa, itu jadi clear seeing kan? Betul. Iya, betul sekali. Jadi semua jelas jadinya kan? Ya. Ya hal-hal yang apapun yang dialami orang kan? Iya. Oh ya, poin menarik juga di cerita alegori Plato itu, pada saat Alif bilang ke temennya, gue udah ngeliat ini bla 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 gitu kan, temennya itu mukul dia loh. Apaan sih? Kesel dia. Jadi temennya itu yang terlalu terpesona dengan bayangan. Apa sih lebih enak gini? Nah itu kan banyak yang bisa kita pikirkan itu. Kenapa orang terlalu terpana dengan bayangannya ketimbang itu. Jadi emang benar-benar. Ini ada kalimat nih, Mile Kasha. Kalau aku jadi bahagia, takjub hidup ini itu indah, lucu gitu. Maksudnya dengan belajar filsafat ya Mbak ya. Kalau saya gini teman-teman, saya ingin berbagi di sini Bang Arif. Saya belajar filosofi juga serius secara akademis dan juga dengan teman-teman, dengan guru, banyak guru, baca buku juga. Tapi begitu belajar Vedanta Bang Arif, makanya Vedanta disebutkan filsafat hidup. Itu semuanya jadi jelas gitu, jelas banget gitu. Yes. Karena kalau di Vedanta itu dia tidak terlalu banyak berputar-putar, tapi fokus pada meneliti pengalaman Bang Arif.
Jadi pengalaman itu yang diteliti gitu. Ya, pertama pengalaman badan, sensasi, aktivitas pikiran, perasaan gitu. Sampai menemukan siapa sang kesadaran yang berada di balik semua pengalaman itu gitu. Dan ternyata Bang Arif, teman-teman, Advaita Vedanta itu sangat nyambung dengan filsafat Yunani. Kan selama ini kan Yunani kan yang dominan mengembangkan filsafat itu, filsafat barat. Nah, jadi begitu ke Vedanta, Bang Arif, itu jadi langsung ada jalan pintas ke inti gitu. Dari situ baru menyeruak meneliti yang lain gitu loh, Bang Arif. Iya. Mungkin tinggal mau tekun. Iya. Exactly. Jadi karena terus terang kalau teman-teman memang masuk ke kampus filsafat di kampus-kampus ternama di Indonesia, wah memang ada yang kewalahan juga gitu. Nah di Suaguru ini kita buat renyah gitu berfilsafat itu, renyah dan langsung praktikal. Meskipun di dalam sistematika ini ada filsafat praktis, ada filsafat teoritis, tapi kalau di Suaguru berfilsafat itu berarti menyelidiki kehidupan gitu loh Bang. Yeah. Menyelidiki kehidupan yang kamu alami langsung. Kalau lagi putus asa pakai filsafat gitu. Lagi putus pacar gitu, lagi sakit, lagi putus kerja gitu, lagi bete gitu. Lagi ada fenomena global, pakai tuh gitu. Jadi malam ini kita lagi men-trigger teman-teman nih. Penting banget berfilsafat. Mak-mak juga bisa, nenek-nenek juga bisa. Ya kalau dikaitkan dengan Al-Quran ya, kitab suci Al-Quran ya Iqra itu sendiri, tafakkur. Bacalah, selidikilah. Kan Iqra kan bukan baca tulisan aja maksud. Tapi selidikilah. Bahkan Nabi Muhammad bukan membaca tulisan kan waktu itu. Selidikilah. Kenapa ini? Iya. Coba kalau itu kan selidiki asik loh itu. Berarti kan semangat menjadi peneliti, semangat menjadi ilmuwan gitu. Kehidupan. Nah, dapat ini gitu. Semakin kita tekun menyelidiki, semakin kita ketemu sahabat, guru-guru yang juga telah mengeksplor lebih luas gitu. Dan ya ini bahasa provokatif saya teman-teman, Bang Arif. Surgamu adalah pengetahuanmu gitu. Tapi pengetahuanmu yang dimaksud di situ bukan bacaan aja ya, bukan bacaan, tapi pengalaman yang direfleksikan itu surgamu. Iya. Nah kalau ditanya ini umur 55 tahun, apa yang sudah kita tahu dengan pasti? Dengan clear. Masih bertanya juga, gimana caranya sholat khusyuk? Masih nanya juga gitu. Apa itu neraka gitu? Berarti kan belum dapat. Jadi dipisahkan dulu ya, kata filsafat yang sudah umum selama ini di akademis Bang Arif, dan filsafat yang sekarang mau disampaikan di Suaguru. Berfilsafat itu berarti kita menyelidiki hidup kita, pengalaman kita. Of course kita baca buku, kita dengarkan guru-guru. Tapi pengalaman kita, penyelidikan kita itu sendirilah sebetulnya pengetahuan kita. Sebetulnya ada tokoh Bang Arif yang luar biasa terkenal, gurunya Bung Karno juga, namanya Ki Ageng Suryo Mentaram. Ya, tahu. Sampai dikenal kalau di Belanda dia sebagai Platonya Indonesia. Ya. Anak raja kayak kisah Siddhartha gitu. Itu loh teman-teman yang mau disampaikan. Ya teman-teman mau senang dengan kata self inquiry silakan, filsafat silakan, Iqra silakan. Aneh itu kalau manusia tidak melakukan setiap hari nggak dapat Iqra gitu. Hari ini dapat Iqra apa? Dapat penyelidikan apa? Nggak ada gitu. Ya. Padahal udah dijejelin banyak masalah. Itulah yang diselidiki. Kenapa ini berulang 20 kali? Kurikulumnya yaitu. Nah, ajaklah kita berfilsafat di situ.
Jangan katanya menurut ini. Yes. Ya dikutip, tetapi dari sisi pengalamanku bagaimana. Ya. Itu kan nonjok itu. Betul. Iya kan? Betul. Diulang-ulang. Iya, silakan. Keberanian itu tidak mudah, tetapi memang otentik dan siap dengan resiko. Di sisi lain, apakah filsafat juga buat kita menerima hal yang memuakkan yang kita tidak suka sekalipun? Nah, itu bagian dari penyelidikan, Mbak. Yes. Dan lagi-lagi kita akan bertanya, sebetulnya yang merasa muak ini siapa? Ya. Kan itu butuh kejujuran, butuh kerendahan hati, ya kan, butuh menyimak dari sekitar kita dan mengecek dari sisi pengalaman kita. Dan terus terang, begitu kita dapat satu penemuan kebenaran hakikat dari penyelidikan itu, wah, aha moment, epiphany, satori gitu, enlighten gitu. Ini luar biasa. Betul. Nah, kita bisa jadikan teks-teks dari Al-Quran, kitab suci, kutipannya Jalaluddin Rumi, Plato, itu kita selidiki dengan semangat berfilsafat. Kalau kita bingung, ya kita nengok ke hati gitu, hening, berdoa gitu. Tapi malam ini kita mau ngasih tahu itu dulu ya teman-teman, ajakan berfilsafat ini Bang Arif nih yang kasih mengusulkan itu. Karena ya sudah dibilang kan kalau manusia nggak berfilsafat dalam arti yang tadi, nggak memeriksa hidup, ya bahasa provokatifnya gagal dia jadi manusia gitu. Ya lebih canggih robot dong. Nah, betul sekali. Kalau ya pengetahuan kita masih cuma sekedar informatif, ini itu, oke. Ini aku ini mungkin menarik juga dari kenapa aku kutip ini, karena setidaknya untuk membantu lah gitu ya bahasanya. Jadi Immanuel Kant membagi dua penggunaan akal. Pertama private use dan public use gitu. Private use itu adalah penggunaan akal yang berbobot atau sumber pengetahuannya itu masih dari pokoknya sistem lah. Misalnya sains. Ya ada masalah kan. COVID ini kita akan bertanya dengan expert epidemiologi, ahli epidemiologi kan, atau dokter. Nah, kalau mereka berdebat masih sekedar, oh ini nama penyakitnya apa, nama penyakitnya itu, masih ada sistem yang disebut sains itu menaungi mereka, itu namanya private, itu masih private gitu. Dan ini masih penggunaan akal yang bahkan privat gitu loh, pribadi. Ini uniknya Kant di sini. Terus yang publik di mana? Yang publik adalah ketika kita berani untuk nge-stop tadi itu. Jadi benar-benar ya kalau tadi kata Bang Damai tidak langsung katanya lagi gitu loh. Mungkin katanya juga justru berguna. Tapi untuk agar lebih paham lagi kehidupan kita dan mungkin lebih paham lagi apa yang kita ambil itu informasinya. Jadi kalau masih berdebat di sekitar suatu pemahaman atau pengetahuan tertentu, itu masih private use. Itu misalnya birokrasi. Oh, Pak, ini kenapa ya saya melanggar ini? Oh, ini karena kamu melanggar itu. Itu kan informasi-informasi pengetahuan gitu. Nah, itu tapi masih tunduk pada suatu sistem gitu. Kayak sains pun juga gitu ternyata. Mohon maaf, mungkin agama juga gitu. Nah, public use adalah ketika kita benar-benar menggunakan diri kita sebagai manusia. Iya, kita terlibat di situ kan. Terlibat kita di dalam suluk. itu. Nah, kita suluk, kita jadikan itu sebagai suluk gitu kan, kalau bahasa ini tasawuf. Gitu. Terus tadi aku mau bilang apa ya? Aduh lupa. Tadi ngapain sih aku ngasih itu? Publik itu Immanuel Kant. Sebentar. Sampai mana tadi? Aduh lupa seriusan aku bahasa. Nah itu penting. Justru public use of reason itulah yang sebenarnya berpikir sebenarnya itu gitu. Tapi ingat di sini bukan bebas-bebas. Kalau Kant bilang obey but think but obey, gitu. Kamu berpikir tapi taati peraturan. Kamu taati peraturan tapi berpikir juga, gitu. Nggak buta lah. Gitu sebagai masyarakat kita pun juga harus
Itu kan, nggak boleh Jadi bablas aja. kita perjelas lagi, keberanian itu tidak mudah, betul. Nah, kadang-kadang kita akan dipaksa oleh keadaan, Mbak. Di kayak pandemik ini kan, kita dipaksa diceburin, istilah saya itu. Orang mau berenang, nggak mau ya ceburin gitu. Tetapi memang otentik, siap dengan resiko. Iya betul. Nggak apa-apa kok salah, Mbak. Tapi dari situ akan diulang. Nabi Adam kan udah duluan salah kan, melanggar, menyentuh pohon kuldi. Di sisi lain, apakah filsafat membuat kita bisa menerima hal yang memuakkan yang tidak kita suka sekalipun? Iya, justru kita akan selidiki, Mbak Herlina. Yes. Apa yang membuat saya muak dengan kejadian ini? Sisi apanya yang saya muak, itu satu. Atau kalau self inquiry, apa dari diriku yang merasa muak terhadap orang ini gitu. Nah disitulah filsafat itu diperlukan, penyelidikan, dan itu memang butuh latihan. Kayak orang main gitar kan, Bang Arif, fingering terus. Nah berfilsafat itu juga butuh latihan sampai matang gitu. Mungkin Bang Arif ya, teman-teman ya, kalau saya tidak belajar filsafat atau belasan tahun ya, mungkin juga jadi tidak mahir juga untuk memberi masukan, solusi, ataupun menemukan hikmah buat diri sendiri. Karena berlatih, jam terbang. Cuman sekarang itu yang menarik, ya nggak takut lagi, mau bebas nggak takut. Karena sudah mulai kejedot, pernah nabrak sini, karena kembali lagi, renungi lagi, dapat keterbukaan gitu. Nah, para nabi dan para suci Bang Arif, sages, mereka sudah menemukan ujungnya Bang Arif, udah menyesarikan. Nah, kita berfilsafat untuk menemukan detail ataupun hikmah dari sari yang udah dikeluarkan para orang-orang suci itu. Ya. Jadi misalnya Nabi, kata-kata Plato, hidup yang tidak diperiksa tidak layak dijalani. Itu kan sebelum keluar kalimat itu panjang tuh ceritanya. Ya. Betul. Kalau kitab suci, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri usra fa inna, itu kan ada tuh perjalanan. Nggak sekedar kalau ada kesulitan pasti ada kemudahan. Nggak sekedar begitu. Ada satu proses penyelidikan dalam pengalaman hidup kita. Dan itu fenomena yang kayak kita hafalan lihat. nanti, hafalan seperti gitu, aneh gitu. Jadi dia tidak, sebuah quote itu dia tidak hanya berhenti di terjemahannya, tidak hanya makna di servis aja di permukaan, tapi diselami ke dalam. Nah itulah filsafat. Ya. Nah tapi ada juga kata-kata bijak begini, use your mind, kita berfilsafat, tapi pada titik tertentu nanti akal nggak dipakai lagi, yang terbuka kolbu gitu. Tapi filsafat itu menggunakan akal terus sampai maksimum. Begitu di puncaknya itu akal terbatas, baru disitulah terbuka satu dimensi baru namanya logos. Jadi logik dipakai di saat maksimum dia itu udah nggak berdaya, terbatas, dia sadar dia terbatas, baru terbuka logos gitu. Ya mudah-mudahan ya dapat ya teman-teman. Insya Allah di Suaguru ini kita akan ke situ yang tema-tema penting. Bang Dame, salam dari pengajian Jati Padang. Saya menemukan kenikmatan self improvement. Alhamdulillah. Ya salam, Bu Ibu Arif. Ya Alhamdulillah. Ini ada Mbak Yeti juga. Rayan, apa kabar Rayan? Emang ada? Kapan-kapan dia? Enggak, Mbak Yeti. Oh. Mas Indra Subono ada juga di sini, alhamdulillah teman-teman. Ya jadi jangan lagi alergi sama kata filsafat ya. Kalau disederhanakan, berfilsafat berarti menyelidiki kehidupan kita itu sendiri dengan jujur gitu, periksa terus menerus. Itu berfilsafat. Gunakan akal, gunakan panca indera, gunakan imajinasi, memori gitu. Itu detail-detailnya nanti. Ya, kayaknya sudah dapat Bang Arif ininya nih. Ya. Maksud dari ngobrol-ngobrol santai malam ini kayak di kedai kopi gitu ya. Ya alhamdulillah.
Insya Allah nanti bulan Februari kita akan bikin kelas swaguru yang kajian Zoom. Oke, ya. Temanya kira-kira tentang apa, Bang? Nanti dikabarin ya. Ya. Kalau bulan yang sebelumnya kan What is Religion ya, What is Religion. Ya. Kalau teman-teman pingin mengetahuinya ada di situ di YouTube-nya. Kalau nanti kita akan bahas mungkin tema yang agak filosofis. Insya Allah akan dibuat renyah. Siap. Silakan ini Bang Arif. production-nya bisa ya dibilang. Iya. Oke. Iya, tadi aku dari tadi mikir apa yang aku lupakan itu sehingga aku ngasih contoh. Iya. Pandangan Kant itu apa ya? Soalnya benar-benar kita bahas apa tadi itu saat itu. Oke lah, ya udah. Gak apa-apa. Terima kasih ya Mbak Herlina. Terima kasih semuanya teman-teman. Ya, kita di sini hanya kita jadi teman ngobrol lah untuk bahas tema-tema yang esensial. Insya Allah ada dapat 1-2 poin dari dialog malam ini, insya Allah. Silakan Bang Arif ditutup. Oke, thank you semuanya udah nonton, ini luar biasa. Tadinya aku mau ngajak teman-teman, si Gilang, si Aras gitu, karena mereka sahabatku juga sejak Swaguru didirikan gitu. Bahkan sebelum Swaguru punya nama gitu, kita berdua udah sering ngobrol-ngobrol tentang filosofi gitulah. Nah, dari usia 8 tahun ya? Iya, nah tujuannya itu tadinya. Karena kita berawal dari kelompok ngobrol yang sama, tapi sekarang jalannya beda-beda dan kita menjadikan filsafat sebagai pegangan hidup gitu. Dan kita pasti kalau ditanya gitu punya pandangan masing-masing yang serulah gitu. Kalau ditanya filsafat gunanya apa? Dan juga ini dipicu dari obrolan kita sempat ya, Bang Dame sama Gilang juga, dia itu bagus tuh tentang filsafat, bagaimana dia bisa menjadi lebih praktikal gitu. Apalagi teman-teman mungkin tahu si Gilang ini adalah orang yang benar-benar terjun di dunia pendidikan, terutama yang benar-benar dekat dengan mahasiswa. Ya, Republik Mahasiswa. Jadi baguslah, itu luar biasa kalau dia bisa menerapkan filsafat dalam pengajarannya ke anak-anak gitu, ke kaum muda. Itu luar biasa sekali. Oke, itu aja kayaknya. Aku juga, intinya itulah, filsafat penting karena dari katanya aja filosofia itu adalah pencinta kebijaksanaan. Jadi kita belum nyampe ke kebijaksanaan gitu. Ya itu sebuah bentuk rendah hati aja sih. Ya kerendah hatian, dan justru disitulah pengakuan dasar filsafat juga di situ sebenarnya. Kita akui bahwa ada yang nggak jelas di pikiranku. Maksudnya ini aku masih belum tahu apa. Dari situ aku pingin tahu gitu kan. Itu aja sebenarnya dasarnya. Jadi dengan berfilsafat kita bisa hidupnya itu lebih hidup gitu. Karena kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Gitu. Oke. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih. Terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih semuanya sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Arif.